Stop buat takut mengenai hal-hal yang sebenarnya tuh nggak perlu ditakuti ketika gagal bayar di pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang apa ajakah resiko dan juga solusi saat teman-teman gagal bayar di pinjaman online. Kemudian hal-hal apa aja yang paling ditakuti dan langkah-langkah apa yang tepat untuk diambil ketika menghindari ketakutan tersebut. Orang-orang ini sering banget takut karena ada DC atau debt collector yang bakal datang ke rumah mereka. Ketakutan ini nih biasanya disebabkan oleh rasa malu. Rasa malu ketika tetangga, ketika teman kerja atau bahkan keluarga mengetahui bahwa mereka ini melakukan pinjaman online tapi gagal buat bayar utang atau nggak punya duit buat bayar utangnya. Tapi teman-teman, rasa malu ini adalah hal yang wajar ya. Rasa malu itu merupakan hal yang manusiawi di situasi yang seperti ini. Kemudian gimana solusi buat menghadapi DC? Yang terbaik, solusi terbaik yang bisa dilakukan itu dengan ikhlas aja sih buat menghadapi DC. Ikhlas aja sama rasa malunya ketika ada DC yang datang ke rumah buat nagih uangnya. Teman-teman ini penting banget buat memahami mengenai aturan penagihan dari pinjol. Agar apa? Agar kita tahu bahwa apa aja hak-hak kita sebagai nasabah. DC itu punya aturan penagihan dari OJK ya. Jadi DC itu boleh untuk melakukan beberapa hal ketika datang ke rumah kalian. Apa yang boleh dilakukan sama DC? Yang pertama, mereka dibolehkan untuk mengingatkan pembayaran utang kepada para nasabah. Kemudian yang kedua, mereka boleh untuk meminta kepastian mengenai kapan tepatnya tanggal pembayaran yang bisa dilakukan oleh nasabah untuk bayar utang. Kemudian DC ini juga berhak untuk datang lagi ke rumah kalian untuk nagih utangnya. Tapi ya teman-teman, larangan-larangan dan syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh DC tersebut. Kalau misal ada DC yang mau nagih ke rumah kalian, pastikan mereka punya dan bawa sertifikat penagihan dan juga ID card pada DC-nya. Jangan sampai kalian didatangi sama oknum-oknum yang hanya menyamar sebagai DC, padahal ya bukan, mereka hanyalah oknum-oknum yang bertujuan untuk menipu kalian. Teman-teman nggak perlu takut sama namanya dapetin teror atau ancaman dari DC atau debt collector. Tidak perlu merespon chat mereka juga, karena lebih baik ya menjaga kesehatan mental teman-teman daripada terpengaruh sama ketakutan yang gak jelas seperti itu. Apa konsekuensi ketika gagal bayar utang di pinjaman online? Nah teman-teman, ketika kalian ini pinjol di pinjol online kemudian gagal bayar utang selama lebih dari 90 hari, pihak pinjol ini bakal berhak buat melaporkan kalian ke OJK dan akhirnya OJK ini bakal melakukan blacklist di BI Checking. Jadi sebenarnya kalau kalian gagal bayar di pinjol legal itu ya mentok-mentok kalian bakal masuk ke slick OJK. Jadi ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman atau melakukan KPR, kalian bakal sulit nih karena nama kalian itu ada di slick OJK. Selebihnya nggak ada kok resiko terberat atau apapun itu ketika kalian gagal bayar di pinjaman online yang legal. Sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Semoga video ini bisa setidaknya memberikan pemahaman bahwa teman-teman itu nggak usah dan nggak perlu takut ketika menghadapi situasi gagal bayar pinjaman online atau ketika teman-teman mau didatengin sama pihak DC atau debt collector lapangannya. Kemudian untuk teman-teman yang misal mau cerita atau mau share pengalaman tentang hutang pinjol, boleh banget share dan ditulis di kolom komentar yang diharapkan nantinya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.